kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya, dan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan materi kita sebelumnya, masih berkaitan dengan al-ghaflah, yaitu kelalaian. Dan sekarang kita masuk ke 2 poin terakhir. Yang pertama saya akan sebutkan secara garis besar saja, yaitu tentang hukuman bagi orang-orang yang tertimpa kelalaian. Apa hukuman ataupun ganjaran, balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang lalai? Yang pertama disebutkan oleh penulis di dalam bukunya ini, di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang lalai, yaitu istiqaqul adzabi fid dunya. Allah akan memberikan azab baginya di dunia. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-134 sampai 136. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walamma waqa'a 'alaihimul rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbak bima ahida indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lursilanna ma'aka bani Israil." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, yaitu orang-orang yang menentang dakwanya Nabi Musa. Mereka mengatakan, wahai Musa, mintakanlah kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti kami akan membiarkan Bani Israel pergi bersamamu. Lalu kata Allah Ta'ala, falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum baligunahu idahum yankusun. Dan tatkala Allah Ta'ala menghilangkan azab itu kepada mereka, jadi dihilangkan ya, terhadap orang-orang yang menentang Nabi Musa itu, dihilangkan sama Allah Ta'ala. Karena mereka berbuat janji, karena mereka berjanji sama Nabi Musa, kalau kamu bisa berdoa kepada Tuhanmu menghilangkan hukuman ini yang diberikan kepada kami ini, kami akan beriman. Kami akan membiarkan engkau pergi bersama dengan Bani Israel. Nah, Allah hilangkan azab itu dari mereka. Tatkala Allah menghilangkan azab itu dari mereka, ternyata mereka pun tidak beriman. Mereka mengingkari janjinya. Nah, ini kebiasaannya orang-orang Bani Israel, sebagian dari Bani Israel, mereka mengingkari janji-janji mereka. Ya. Dan itu yang terjadi juga di zaman Nabi SAW. Ketika mereka mengadakan perjanjian, orang-orang Yahudi ini mengadakan perjanjian dengan Nabi SAW untuk melindungi kota Madinah, supaya kota Madinah itu tidak diserang oleh orang-orang yang ingin melakukan keburukan ke kota Madinah. Mereka menulis hitam di atas putih yang dikenal dengan istilah wasiqatul Madinah, piagam Madinah. Mereka sepakat dengan piagam Madinah itu. Tapi tatkala orang-orang musyrikin datang menyerang kota Madinah, mereka pun mengingkari janji mereka. Mereka membuka pintu untuk orang-orang musyrikin bisa masuk ke dalam kota Madinah. Sehingga tatkala Nabi SAW dan para sahabatnya berhasil memukul mundur pasukan Abu Sufyan waktu itu, yang dikenal dengan istilah perang Khandaq, untuk tidak masuk ke dalam kota Madinah. Setelah itu Nabi itu pergi ke tempatnya orang Yahudi karena mereka melanggar janji mereka. Padahal mereka sudah berjanji
tidak akan memberikan pintu kepada orang-orang musyrikin untuk masuk ke dalam kota Madinah tersebut. Jadi di antara salah satu sifat orang Yahudi itu, bukan Bani Israel ya, orang-orang Yahudi itu adalah mereka suka melanggar janji-janji yang telah mereka buat. Ya, telah mereka itu suka melanggar janji-janji yang mereka buat. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, hati-hati dengan orang-orang Yahudi. Maka Allah Ta'ala mengatakan, maka tatkala kami menghilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka mengingkari janji mereka. Artinya mereka lalai dengan janji itu. Mereka tidak bersegera untuk menunaikan janji tersebut. Mereka tidak beriman sama Allah. Mereka tidak beriman kepada Nabi Musa. Mereka melalaikan, melupakan janji yang mereka ucapkan itu. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Ya, jadi Allah tenggelamkan mereka di laut. Makanya coba lihat, Allah menenggelamkan mereka dengan begitu penuh kehinaan. Hanya satu yang diselamatkan Allah, jasadnya. Hanya jasadnya Fir'aun yang diselamatkan. Sebagai bukti, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang belakangan akan hukuman dari orang-orang yang lalai kepada Allah Ta'ala. Makanya hati-hati dengan sifat lalai ini jemaah, bahaya. Ya, bahaya sifat lalai ini. Ini sifat yang sangat jelek, menjadikan kita lalai mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lalai untuk melakukan ibadah kepada Allah. Buruk. Allah menjadikan hukuman di dunia yang pertama, di akhirat hukumannya lebih berat. Ya, hukumannya lebih berat. Kemudian dampak yang berikutnya dari dampak kelalaian, hukuman bagi orang-orang yang lalai, hirmanu rahmatillah. Orang-orang yang lalai itu terhalang dari rahmat Allah. Yang mana kita tahu kita butuh rahmat Allah Ta'ala. Dalam segala hal, dalam segala aktivitas kita, kita butuh akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rahmat Allah ini akan dikecualikan bagi orang-orang yang lalai. Saya ulangi, rahmat Allah ini akan dikecualikan dari orang-orang yang lalai. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Yusairah radhiyallahu taala anhuma, wa kanat minal muhajirat, yang mana sahabat ini dari kalangan muhajirin. Beliau berkata, qala lana Rasulullah SAW, pernah satu ketika Rasul berkata kepada kami, alaikunna bitasbih wat tahlil wat takdis waqdudna bil anamil. Hendaklah kalian itu memperbanyak tasbih, memperbanyak tahlil, memperbanyak menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak-banyak memuji Allah, banyak-banyak menyanjung Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Lalu Nabi katakan di akhir daripada hadis tersebut, wala tagfulna, dan jangan sampai kalian lalai, fatansayna rahmah, niscaya kalian akan luput dari rahmat Allah. Maka tatkala seorang itu dijauhkan dari rahmat, tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Karena orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan dalam hidupnya jamaah sekalian, itu adalah orang-orang yang dirahmati Allah. Mungkin dalam pandangan kita ya, Ustadz, saya kan kehidupannya biasa-biasa aja, baik-baik aja tuh. Ya. Dari sisi duniawi saya lancar, dari sisi pekerjaan saya nggak ada masalah. Iya, itu kan dari sisi duniawinya.
Tapi coba lihat waktu yang kita habiskan. Kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Usia yang kita miliki, kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena tidak ada rahmat di dalam hidup kita. Tidak ada rahmatnya. Ibadah yang kita kerjakan tidak bisa kita nikmati. Karena tidak ada rahmat Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada kita. Maka tatkala kehidupan seseorang itu jauh dari rahmat Allah, otomatis dia jauh dari bimbingan Allah. Dia akan jauh dari ketenangan yang sejati. Dia akan jauh dari keberkahan hidup. Kalau ini hilang dalam diri kita, maka apalah artinya kita miliki dari urusan-urusan dunia ini? Gak ada artinya. Ketenangan hati tidak ada, ketentraman jiwa tidak ada. Padahal dari sisi duniawi kita miliki segalanya. Tempat tinggal nyaman, kendaraan yang bagus, ya. Pekerjaan yang mungkin secara jabatan bagus, tapi ketenangan hati, ketentraman jiwa itu tidak kita miliki. Apa artinya semua itu? Kalau kita hidup tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita tahu rahmat Allah itu merupakan sebab nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Saya ulangi, rahmat Allah itu merupakan sebab terbesar seorang itu dimasukkan ke dalam surga. Karena kalau antum mau membeli surga dengan amal, itu tidak cukup. Terlalu mahal surga itu dibeli dengan amal yang sedikit. Berapa besar sih amal kita ini? Taruhlah kita ibadah dari umur 20 tahun ya, atau dari balik usia 15 tahun. Taruhlah kita meninggal nanti usia 75 tahun misal. Dari 15 ke 75 berarti 60 tahun. 60 tahun. Coba dikeluarkan dari 60 tahun kita ibadah itu. Ibadah yang benar-benar kita bangun di atas keikhlasan. Dibangun di atas kehusyuan. Dibangun di atas benar-benar mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Dikeluarkan aja. Kira-kira berapa tahun kenanya? Karena masih banyak kaum muslimin yang melakukan ibadah itu bukan mengharapkan apa yang Allah janjikan dari ibadah itu. Tapi yang mereka lakukan dari ibadah tersebut hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sehingga kalau niatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, datang sholat untuk menggugurkan kewajiban. Ketika bulan Ramadan puasa hanya menggugurkan kewajiban. Ketika waktunya zakat keluarkan zakat hanya menggugurkan kewajiban. Bukan berharap untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan dari ibadah tersebut. Maka apa yang kita dapatkan dari ibadah itu? Tidak akan bisa menjadikan kita masuk surga. Makanya coba dikeluarkan aja. Dikeluarkan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Dikeluarkan. Di istilah diklasifikasikan. Mana ibadah yang dikerjakan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala mengharapkan ridho. Mana ibadah yang dikerjakan semata-mata hanya karena menggugurkan kewajiban. Ya. Kira-kira ditimbang. Mana yang lebih banyak ini? Dan ketika seorang melakukan ibadah yang hanya niatnya untuk menggugurkan kewajiban, kata para ulama, cukuplah itu disebut dengan sebuah kelalaian. Loh, kok bisa dikatakan lalai? Iya, karena dia lalai mengharapkan pahala dan janji Allah dari ibadah itu. Dia hanya fokus kepada menggugurkan kewajibannya. Itu lalai namanya. Maka coba lihat para sahabat. Ketika mereka ibadah, yang menjadi tujuan utama mereka itu bagaimana aku bisa mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan dari ibadah itu. Salat. Allah katakan dalam Al-Quran, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi banyak orang salat masih suka melakukan perbuatan buruk, masih suka melakukan perbuatan dosa. Banyak ibu-ibu yang salat tapi masih suka gibah, padahal gibah itu perbuatan mungkar. Padahal tadi Allah janji dalam Al-Quran, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa yang salah salatnya? Kita katakan salatnya tidak salah. Allah berjanji dengan salat tersebut. Yang salah itu kitanya. Kok bisa kitanya? Iya, karena kita melakukan ibadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
bukan semata-mata mengharapkan keutamaan dari ibadah tersebut. Makanya tidak memberikan apa-apa dalam diri kita terkait masalah sholat. Padahal 5 waktu sholat, tiap hari sholat. Ditambah sholat-sholat yang lainnya. Tapi tidak ada yang namanya bekas di dalam diri kita. Tidak memberikan dampak yang signifikan dalam diri kita. Tidak ada perubahan yang berarti dalam diri kita dari ibadah sholat itu. Padahal seharusnya dari satu sholat ke sholat berikutnya, itu harus ada sebuah perubahan yang terjadi dalam diri kita. Tapi ini tidak. Sama aja tuh kondisinya. Itu tadi. Kelalaian. Lalai kita dari mengharapkan pahala-pahala ataupun janji-janji yang Allah janjikan dari ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya orang-orang yang lalai itu orang-orang yang terhalangi dari rahmat Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara dampak buruk kelalaian ini jamaah sekalian, sebab terhalangnya doa atau sebab tidak terkabulnya doa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasul SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin Allah pasti mengabulkan doa kalian. Ini nih harus diperhatikan jamaah. Ketika panjenengan berdoa, yang panjenengan pertama kali perhatikan adalah harus yakin doa itu dikabulkan. Cepat atau lambat. Harus yakin. Ya. Kalau tidak dikabulkan di dunia, antum harus yakin. Pasti di akhirat akan diberikan sebagai pahala. Sebagai catatan amal kebaikan. Jadi yang antum harus tanamkan dalam diri antum pertama kali, antum harus yakin doa antum pasti dikabulkan. Gak boleh antum ragu sama Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Karena yang nyuruh kita berdoa itu Allah. Yang nyuruh kita untuk berdoa itu Allah. Yang menyuruh kita untuk meminta itu Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, Udu'ullah. Atau ud'uuni astajib lakum, berdoa, aku kabulkan. Itu janji Allah. Jadi yang nyuruh berdoa itu Allah. Tidak mungkin Allah itu menyuruh kita kemudian tidak mengabulkan apa yang menjadi janjinya. Pasti. Namun terkadang doa itu belum dikabulkan karena ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Satu, kelalaian. Yang kedua, bisa jadi karena di dalam diri kita ini masih banyak perkara-perkara yang haram. Masih mungkin kita ini mengkonsumsi yang haram. Memakan harta haram. Atau yang ketiga, tatkala kita berdoa, ternyata hubungan kita dengan keluarga kita lagi kurang baik. Mungkin dalam kondisi kita sedang memutuskan tali silaturahim. Sehingga itu yang menjadi sebab doa itu tidak dikabulkan sama Allah. Banyak sebab-sebab doa itu belum dikabulkan sama Allah. Karena masih banyak penghalang-penghalangnya yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan. Makanya itu harus dihilangkan dulu. Harus dihilangkan. Termasuk kelalaian ini. Kata Nabi SAW, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba yang mana dia berdoa dalam kondisi hatinya lalai. Lisannya ngomong apa, hatinya tidak tahu kemana. Lisannya doa dia, tapi hatinya nggak tahu apa yang diucapkan sama lisannya. Yang dipikirkan yang lain. Entah pikirkan burungnya yang belum dimasukin mungkin. Entah pikirkan apa mungkin. Tapi lisannya berdoa. Berdoa dia sama Allah, lisannya. Akhirnya dia tidak ngerti apa yang didoakan, apa yang diminta. Wong hatinya tidak khusyuk dalam berdoa kok.
Padahal kaidah dalam berdoa itu antara lisan dengan hati itu harus dihadirkan. Apa yang diucapkan oleh lisan itu dibenarkan oleh hati kita. Itu kaidah dalam berdoa itu. Selain daripada kita membaca yang lainnya, kita menghadap kiblat dalam kondisi bersuci kalau bila perlu. Itu yang lebih bagus. Mengangkat tangan di antara adabnya. Tapi yang paling inti dari semua itu adalah antara lisan dengan hati jenengan harus sepaham. Apa yang jenengan ucapkan dari doa-doa itu dibenarkan oleh hati itu. Ini kita tidak. Kita lagi berdoa, hatinya nggak tahu pergi kemana, ngelencer kemana mungkin. Lagi jalan-jalan kemana, wallahu a'lam, nggak ngerti. Padahal lagi berdoa. Makanya gimana Allah mau kabulkan doa kita? Maka ketika seorang itu melakukan ibadah apapun ya, termasuk doa ini kan ibadah ya. Antum melakukan ibadah apapun, jangan sampai ketika antum masuk dalam ibadah itu, antum masih membawa urusan-urusan dunia untuk antum pikirkan. Jangan dulu. Urusan-urusan dunia itu dilepas. Ditanggalkan dulu. Antum fokus sama Allah Ta'ala. Tenang, kesusahan, kesulitan yang antum hadapi, itu Allah tahu. Allah ngerti. Tinggal Allah memberikan waktu yang tepat kapan Allah akan mengabulkan atau Allah akan memberikan solusinya. Allah tuh ngerti. Allah tuh tahu. Antum udah kasih tahu Allah pun Allah tahu. Cuma yang Allah inginkan ketika kita berdoa, beribadah, ya kita khusyuk, fokus. Jangan mencampur adukan dengan urusan-urusan duniawi. Karena tatkala kita mencampurkan ibadah dengan urusan-urusan duniawi, menjadikan kita menjadi lalai nantinya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang yang sholat. Apa kata Allah? Alladzina hum an sholatihim sahud. Celaka mereka orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka ini? Kok orang sholat kok celaka? Allah sebutkan sifatnya. Yaitu mereka-mereka yang tatkala mereka sholat, mereka lalai dari sholat tersebut. Imamnya baca jahar, ditanya, tadi imam baca ayat apa, surat apa? Nggak ngerti. Mau gimana dia mau ngerti? Hatinya lalai kok, nggak hadir di dalam sholat itu. Akhirnya imam yang suaranya dengan keras seperti itu, membaca ayat, membaca surat pendek, ketika ditanya apa, dia nggak bisa jawab karena hatinya nggak hadir di ibadah itu. Hatinya lalai, pergi kemana nggak ngerti. Bagaimana Allah mau menjadikan kemudahan dalam hidup kita seperti itu? Makanya ketika jenengan melakukan ibadah apapun, yang terkhusus sholat ya, karena sering masalah sholat ini. Antum ketika masuk masjid, jangan bawa urusan dunia itu dalam masjid, tinggalkan di luar. Antum fokus ibadah. Antum fokus ibadah. Ketika antum keluar masjid, antum ambil lagi urusan dunia itu, baru antum pikirkan lagi. Insya Allah setelah itu antum akan diberikan kemudahan sama Allah untuk menyelesaikan masalah itu. Intinya kalau antum masuk masjid, mau ibadah sama Allah, tinggalkan segala urusan dunia itu di luar masjid. Jangan bawa ke dalam masjid. Jangan bawa. Yang ada ibadah nggak fokus, ya, urusan dunia tambah menjadikan antum ruwet. Ini yang sering terjadi dalam diri kita. Maka belajar. Belajar jamaah sekalian untuk semua ini. Karena rugi selama ini kita ibadah tapi tidak khusyuk itu. Rugi. Subhanallah, harusnya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan dari ibadah itu ya. Tapi karena hati kita lalai dalam melakukan ibadah tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Allah pun tidak memberikan keutamaan itu. Jadi orang yang lalai itu bisa menjadikan doanya tidak dikabulkan sama Allah. Yang terakhir, di antara dampak buruk dari kelalaian ini adalah su'ul khotimah. Dia bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan su'ul khotimah. Meninggal dalam kondisi yang buruk. Meninggal dalam kondisi yang buruk. Mana contohnya?
Di antara contoh orang yang mendapatkan su'ul khotimah karena kelalaian, yaitu orang-orang yang tidak bersegera bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa. Karena terlalu melalaikan semua itu. Ya, dianggap bisa bertobatnya nanti. Tunggu tua, tahu-taunya belum tua sudah meninggal. Banyak orang yang menganggap dirinya akan hidup lama. Yang muda akan menganggap dirinya itu hidup sampai 70 tahun. Tahu-tahu ternyata belum sampai 70 tahun sudah meninggal dunia. Sementara planningnya dia tobat itu baru 60 tahun. Nah, ini contoh kelalaian yang Allah jadikan, yang setan jadikan di dalam diri kita. Menunda-nunda tobat, akhirnya meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Dan orang kalau meninggal dalam kondisi su'ul khotimah jamaah sekalian, ini bahaya. Ini bahaya. Orang meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, bisa jadi itu salah satu tanda dia masuk ke dalam api neraka. Makanya kita mempelajari masalah ini supaya kita bisa mengobati kelalaian kita. Nah, itu hukuman ataupun dampak buruk dari orang-orang yang diliputi sifat lalai. Sekarang bagaimana cara kita mengobati sifat lalai ini? Yang pertama jamaah sekalian adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-205. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur rabbaka fin nafsika." Dan ingatlah selalu Rabbmu di dalam dirimu. Ya. Ingatlah selalu Rabbmu di dalam dirimu, di dalam hatimu. Tadarruan wa khifatan, baik dalam kondisi rendah hati ataupun dalam kondisi takut. Wadunal jahri minal qawli bil guduwi wal asali wala takum minal ghafilin, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi perbanyak kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil. Saya mungkin pernah menyampaikan di sini. Jadi kan kalau berangkat kerja di atas kendaraan, mau pulang dari tempat kerja atau dari berangkat dari rumah ke tempat kerja, nanti pulang dari tempat kerja ke rumah, itu terlalu banyak waktu yang kita buang percuma. Andai kata waktu itu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, mengucapkan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adzim misalkan, atau mengucapkan takbir, mengucapkan tahmid kepada Allah, atau beristighfar, mengucapkan astagfirullah, pada sepanjang perjalanan itu terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dari zikir itu. Namun apa yang terjadi? Banyak di antara kita justru lalai dalam menggunakan waktu kita yang kita gunakan untuk berangkat ke tempat kerja itu, dan kita balik ke rumah itu dengan perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Terlalu banyak. Sementara usia ini terus berkurang. Usia ini terus berjalan. Tidak ada berhentinya. Ibu-ibu di rumah, andai kata ibu-ibu di rumah dalam kondisi senggangnya, ketika sudah selesai mengurus rumahnya, membersihkan rumah, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh suami dan anak-anaknya, kemudian mereka sudah berangkat. Di rumah itu kan senggang itu. Kalaupun ada pekerjaan, itu bisa disambi dengan zikir sama Allah Ta'ala. Bisa disambi dengan membaca Quran. Antum bayangkan jamaah, coba antum hitung ya. Antum kerja, antum tinggal di sini. Di bumi Marina Emas ini. Antum kerjanya mungkin di Perak sana. Antum jalan dari sini ke sana, naik kendaraan. Itu berapa lama antum butuh? 30 menit. 30 menit antum zikir sama Allah, itu sudah berapa zikir yang antum bisa dapatkan jamaah? Kan pasti macet tuh. Nggak mungkin nggak macet. Pasti macet. Misalkan antum lewat perempatan yang mana tuh? Arif Rahman Hakim itu. Itu macet situ kan? Lampu merah itu sudah berapa zikir yang antum bisa baca itu? Masuk belok kanan nanti ke menuju Kertajaya sana. Itu sudah macet juga, itu sudah berapa zikir yang antum bisa baca?
Tapi kan banyak di antara kita kan melalaikan semua itu, membiarkan waktu itu berjalan begitu aja gitu. Membiarkan. Kadang-kadang dengan apa diisi dengan baca koran. Bukan tidak boleh baca koran itu. Silakan antum baca koran, tapi nanti tunggu sampai kantor aja, karena kalau baca koran di atas kendaraan itu bahaya. Dan yang tidak berbahaya itu antum zikir. Sambil antum bawa kendaraan itu antum bisa zikir sama Allah Ta'ala. Andai kata kita mau benar-benar berpikir masalah itu ya, oh luar biasa mas kan. Ibu-ibu juga. Suami kerja berangkat jam 8, nanti pulang jam 5 sore. Atau pulang jam 4. Atau mungkin pulang lebih cepat. Itu ada waktu yang lumayan panjang untuk kita berzikir sama Allah Ta'ala. Gunakan untuk berzikir. Kalau tidak bisa, misalkan kalau sudah bosan dengan zikir, bisa dengan baca Quran. Kalau bosan dengan baca Quran lagi, kemudian baca lagi, zikir lagi, istighfar. Apalagi kita meminta ampun atas dosa-dosa kita. Dosa kita ini banyak jemaah. Maka gugurkan dikit demi sedikit. Dengan kita berzikir kepada Allah Ta'ala itu. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah itu selain salah satu bentuk cara kita mengobati kelalaian kita, tapi cara untuk kita menggapai yang namanya ketenangan hati. Ketenangan hati yang sejati itu antum tidak akan dapatkan kecuali dengan dekat sama Allah. Antum masuk ke taman, masuk ke suatu taman bunga, antum masuk ke dalamnya, hanya ketenangan yang sifatnya sesaat. Tapi antum berzikir sama Allah, antum mendekatkan diri sama Allah, itu ketenangan yang sejati. Ketenangan yang hakiki. Jiwa merasa tentram, hati merasa nyaman. Itu yang kita inginkan dalam hidup ini jemaah sekalian. Ketenangan yang sejati, ketenangan yang hakiki. Dan itu kita dapatkan dengan kita mendekatkan diri sama Allah. Orang yang jauh sama Allah, orang yang tidak dekat sama Allah, dia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan. Bohong. Kalau ada orang yang mengatakan, saya tenang Ustaz, harta saya banyak, bohong. Saya katakan bohong. Kok bisa? Iya. Dia punya harta banyak, pasti dia takut hartanya hilang. Dan itu salah satu tidak tenangnya dia hidup itu. Lihat bagaimana Fir'aun. Fir'aun itu punya kerajaan, Pak. Besar kerajaannya. Bukan rumah gedong toh. Kerajaan besar. Harusnya dalam puncak kekuasaannya Fir'aun itu, dia merasakan ketenangan dalam hatinya. Tapi dia tidak merasakan ketenangan. Loh mana buktinya dia tidak tenang? Setiap bayi laki-laki yang lahir, bunuh. Karena ini akan mengancam, mengambil kerajaan saya. Itu contoh tidak tenang namanya. Hatinya tidak tenang itu. Padahal dia punya segalanya. Pasukan punya. Kerajaan punya. Harta punya. Kalau seandainya dia tenang, tidak mungkin dia akan bilang kepada pasukannya kalau setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Karena itu akan mengancam tahta dia akan diambil oleh orang-orang yang akan datang itu. Tapi subhanallah, lihat bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Itu menunjukkan dia tidak tenang. Tidak tenang dia. Tapi orang beriman, coba lihat orang beriman. Yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dia kaya, dia dekat dengan Allah Ta'ala. Banyak contoh-contoh orang beriman yang kaya. Tapi dia tenang hatinya. Karena dia tahu. Harta itu bukan sumber ketenangan hatinya. Tapi ketenangan hatinya itu dengan dia mendekatkan diri kepada Allah. Abu Bakar kaya. Disuruh infak, diinfak. Saking dia sudah menggapai ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ketika ditanya sama Nabi, engkau senang berinfak. Apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu? Dia jawabnya dengan mudah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya yang akan mengurus mereka. Loh, ini jawaban yang luar biasa. Kita aja kalau mau meninggal, Pak. Kita memikirkan apa yang akan saya tinggalkan buat anak dan istri saya ini. Oh, harus beli aset ini, harus beli aset ini, harus tabungan sekian-sekian. Supaya nanti ketika saya sudah meninggal dunia, mereka tidak akan kesengsara, tidak akan kesusahan. Maka kita katakan, kita pun kalau meninggal, andai kata kita tidak meninggalkan apa-apa,
untuk mereka. Hanya kita tinggalkan Allah untuk istri dan anak-anak kita, tidak usah khawatir. Allah yang akan mengurus mereka. Allah yang akan menjaga mereka. Karena Allah itu maha kaya. Tidak usah khawatir. Allah maha kaya. Allah yang akan mengurus mereka. Nah inilah ketenangan jiwa itu didapatkan dengan kita berzikir. Dan ini cara kita untuk mengobati kelalaian kita. Berzikir sama Allah. Perbanyak zikir. Jenengan lagi sore-sore mungkin yang sudah pensiun sore-sore duduk sambil jenengan siram tanaman. Daripada jenengan bersiul untuk manggil burung-burungnya datang-datang itu. Ya, lebih baik sambil berzikir, sambil membaca surat pendek, sambil beristighfar sama Allah Ta'ala. Ya. Siram bunga beristighfar sama Allah. Siram tanaman beristighfar sama Allah. Oh subhanallah, hidup kita berkah. Coba antum rutinkan. Ya, antum rutinkan. Demi Allah, saya sudah merasakan bagaimana ketika hari-hari kita itu kita isi dengan yang namanya istighfar, zikir sama Allah Ta'ala. Kemudahan-kemudahan Allah berikan sama kita. Kemudahan-kemudahan Allah berikan. Perkara yang menurut kita itu sulit, bagi Allah itu sangat mudah. Dan diberikan kemudahan itu kepada kita. Kenapa? Karena kita mendekatkan diri kepadanya. Coba dipraktekkan. Demi Allah saya bersaksi di hadapan Allah. Saya merasakan bagaimana dampak dari kita berzikir kepada Allah Ta'ala tersebut. Ya. Dapat musibah, ya biasa aja. Karena kita tahu, orang yang dekat dengan Allah dia ngerti musibah ini sebagai penggugur dosa. Ya udah dia menjalani musibah itu biasa aja. Sama seperti dengan hari-hari biasanya. Kita belajar untuk berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, di antara cara kita untuk mengobati sifat lalai ini adalah dengan sering-sering berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, supaya kita ini jauh dari kelalaian. Nanti bisa dilihat di dalam kumpulan doa-doa juga bisa. Yaitu doa yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan yang lainnya. Di mana Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, aku meminta kepadamu yang pertama, al-ajz. Jauhkan diriku dari al-ajz, kelemahan. Dari sifat lemah. Yang kedua, wal kasal, malas. Ini penyakit ini. Malas ini. Dari malas ke futur nanti. Jadi kalau tingkatannya, mana tingkatan yang paling rendah Ustaz? Malas atau futur? Malas dulu baru futur. Ya, malas dulu baru futur. Maka hati-hati dengan sifat ini. Malas baru futur itu. Kedua sifat ini buruk. Maka kalau ada mulai timbul tanda-tanda kemalasan, segera kita berdoa sama Allah. Biar Allah jauhkan kita dari sifat malas. Yang ketiga, wal bukhl. Ya, bukhl itu pelit, kikil, ya, bakhil. Ya, kikir ya, bukan kikil. Ya, kikir. Bakhil. Takut. Kalau berinfak itu nanti takut hartanya habis. Ya. Kalau dia mengeluarkan hartanya ini nanti takut dia kekurangan harta. Padahal dengan dia berinfak, dia bersedekah, hartanya tidak akan habis. Ya. Tidak akan habis. Kemudian yang keempat, wal haram. Dengan hak, bukan hak besar. Wal haram, yaitu kepikunan, pikun. Apalagi usia-usia tua nih. Berdoa supaya kita tidak pikun. Terutama jangan sampai pikun sama utang. Sebelum ngutang, ingatannya kuat. Tapi setelah ngutang, pikun. Kayaknya tidak pernah ngutang saya tuh katanya. Jelas-jelas baru kemarin ngutang. Masa besoknya langsung pikun tidak ngutang katanya. Kan banyak orang-orang gitu tuh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang mau ngutang sama jenengan, ya,
Meskipun orang itu orang yang jenengan percaya, tetap kaedah ngutang dalam syariat itu hitam di atas putih, tulis. Ditulis. Karena itu merupakan kaedah Islam. Antum ngutang nulis. Ya, apalagi utang uang itu pinjam nulis. Ditulis sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bukan kita tidak percaya, tapi kita menjalankan sunnah. Kita nulis kalau ngutang itu. Ya, nulis. Bila perlu kalau misalkan dia ngutang dan akan dikembalikan dalam bentuk dia nyicil, dibuat skema cicilannya. Ya, dibuat skema cicilannya. Tanggal sekian pembayarannya. Atau mungkin tidak pakai tanggal, pokoknya setiap bulan tuh harus bayar. Tanggal berapapun. Dibuat skemanya. Jangan sampai orang itu merasa aman, nyaman. Akhirnya nanti dia merasa enak. Ya, tidak ada tanggungan, apalagi tidak ada hitam di atas putih. Dia bisa mengklaim dirinya, saya tidak pernah berhutang. Mana buktinya? Nah, adanya bukti hitam di atas putih itu supaya orang itu tidak, satu, dia tidak melalaikan kewajibannya untuk membayar utang. Yang kedua, cara kita menyelamatkan orang-orang yang berutang dari perbuatan zalim. Karena orang ngutang tidak bayar itu zalim, jemaah. Dia mengambil hak orang lain tanpa hak. Itu nggak boleh. Makanya kita berdoa dari kepikunan itu, biar kita tidak pikun masalah utang ini. Kemudian yang kelima, wal qaswah. Qaswah itu hati yang keras. Hati yang membatu. Dinasehati nggak masuk. Diberikan masukan-masukan mental. Ini tanda hati yang keras. Dan hati yang keras ini umumnya dimiliki oleh orang-orang kafir. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita memiliki hati yang keras. Kalau sudah ada tanda-tanda hati kita ini keras, segera untuk kita masuk ke dalam majelis-majelis ilmu untuk mengobati hati-hati kita. Ya, segera masuk ke dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian yang keenam, wal ghaflah, yaitu kelalaian. Nah, ini dia inti dari doa ini, kita berdoa supaya kita minta dijauhkan dari kelalaian. Yang berikutnya wadzillah, yaitu kehinaan. Ya, kehinaan. Kemudian yang terakhir yang diminta oleh Nabi SAW, wal maskanah, yaitu kemiskinan. Berdoa minta supaya kita dijauhkan dari kemiskinan. Supaya Allah memberikan kita kecukupan dalam masalah urusan-urusan dunia. Ya, cukup, bukan banyak ya, cukup. Banyak belum tentu cukup. Banyak orang punya banyak harta tapi tidak cukup. Andai kata kalau hartanya cukup, dia tidak mungkin korupsi. Itu menunjukkan tidak cukup. Ada orang hartanya nggak banyak tapi cukup. Karena Allah yang memberikan kecukupan itu kepada mereka. Makanya yang kita minta itu, jangan minta banyak, tapi minta kecukupan. Andai kata Allah memberikan kita banyak, itu lain hal, itu anugerah yang berbeda. Tapi yang kita minta kepada Allah itu kecukupan harta. Jadi segala kebutuhan kita terpenuhi. Termasuk kebutuhan itu jamaah ya, bukan hanya kebutuhan harian. Kebutuhan itu berupa sedekah, kita ingin sedekah, itu kebutuhan kita. Harta kita cukup untuk bersedekah, cukup untuk bantu orang. Termasuk nabung, itu juga kecukupan namanya. Kita cukup untuk nabung. Itu maksudnya kecukupan itu. Bukan hanya kecukupan itu dalam konteks setiap hari bisa makan, bukan. Tapi kecukupan itu luas, kata para ulama. Bisa sedekah, bisa nabung, uangnya bermanfaat. Ya, untuk kebaikan-kebaikan, itu namanya cukup dalam pandangan syariat. Kalau pandangan kita manusia, cukup itu kan yang penting hari ini bisa makan, besok makannya, besoknya lagi makan, itu cukup. Islam tidak seperti itu pandangannya. Ya. Cukupnya Islam itu dalam segala lini. Setiap hari alhamdulillah kita bisa makan dengan nyaman, dengan enak. Ada harta yang digunakan untuk sedekah,
Ada pula harta yang kita bisa simpan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti mungkin berangkat umroh, haji. Itu namanya cukup. Itu namanya cukup dalam pandangan syariat. Ya. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi ada diminta sekitar 8 itu. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal dhillati wal maskanati. Minta kepada Allah perlindungan dari 8 hal ini. Terutama dari kelalaian. Supaya kita tidak lalai dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, cara untuk mengobati kelalaian yang ketiga adalah dengan kita sering-sering bangun sholat malam. Sering-sering bangun sholat malam. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi SAW pernah bersabda, man qama bi asyri ayatin lan yuktab minal ghafilin. Orang yang dia itu sholat malam dan dia membaca 10 ayat dari Al-Quranul Karim, maka dia akan dijauhkan dari sifat lalai. Ya, jadi sering-sering sholat malam biar kita dijauhkan dari sifat lalai. Kalau yang sudah sering sholat, dipertahankan sholatnya Pak, Ibu. Tinggal jumlah rakaatnya ditambah. Ya. Kalau misalkan sekarang baru 3, 2, 1, di training dulu selama sebulan. Nanti sebulan kemudian antum training lagi 5, 4, 1. Dari 3 itu jangan langsung ke 11. Manuvernya terlalu tinggi itu. Nanti ujung-ujungnya sekali tok sholatnya. Setelah itu tidak lagi sholat nanti kalau sudah 11 langsung itu. Di training aja dulu. 5, 7. Kalau sudah terbiasa baru naik 9. Kalau sudah terbiasa lagi baru naik lebih tinggi daripada itu. Nah, ini termasuk salah satu cara mengobati kelalaian. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihin. Hendaklah kalian sering-sering sholat malam. Karena sholat malam itu kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Itu kebiasaan mereka, sholat malam. Antum pernah dengar kisah Abu Darda? Abu Darda itu sholat dari habis Isya sampai menjelang subuh. Sholat malam itu. Kita sholat tarawih saja, imamnya baru baca surat di atasnya wadduha. Sudah banyak yang batuk. Saling-saling saut batuknya itu. Ya, sayap kiri batuk, sayap kanan batuk, tengah-tengahnya batuk. Imamnya nggak paham kenapa jamaahnya batuk, dikira jamaahnya belum minum air. Itu kode, Pak, supaya imam itu cepat, jangan lama. Ya, cepat selesai. Kalau cepat selesai, makanan di rumah tidak dingin, es di rumah tidak habis. Supaya cepat buka kita, itu maksudnya. Kadang-kadang kita ini sholat malam, sholat tarawih aja pinginnya cepat-cepat. Abu Darda itu sholat malam dari habis Isya sampai menjelang subuh. Saya pribadi angkat tangan sebenarnya. Tidak bisa kalau melakukan itu. Karena secara keimanan kita tidak sama dengan mereka. Tapi itu bisa kita, maksudnya kita bisa melakukan yang terbaiknya, yaitu yang mendekatinya. Sholat di sepertiga malam terakhir. Di situ kita bisa melakukan sholat lebih lama. Ini malah kita ingin cepat-cepat selesai dari sholat. Para sahabat itu justru mereka itu melakukan ibadah sholat terus. Karena mereka tahu di saat itulah mereka sedang berdialog dengan Allah. Mereka sedang bercengkrama dengan Allah. Mereka sedang melakukan sebuah curhat-curhatan dengan Allah Ta'ala. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau kita kan beda, ingin cepat selesai sholat. Kalau sholat tarawih pengen cepat selesai supaya bisa cepat pulang, supaya bisa cepat istirahat.
takutnya nanti tidak bisa bangun sahur. Benar, alasannya benar. Cuma tidak harus meninggalkan sholat yang begitu, tidak harus dengan melakukan sholat tarawih dengan cepat banget, tidak. Standar lah. Kalau bisa sholat tarawih itu dengan standar. Sholat malam itu standar. Jangan terlalu cepat. Alih-alih mendapatkan yang namanya ketenangan, malah itu akan menjadikan kita justru terjatuh ke dalam sifat tergesa-gesa. Dan itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Jadi sholat malam itu termasuk sebab menjadikan kita jauh dari kelalaian. Yang keempat, diantara obat supaya kita ini tidak lalai, sering-sering ziarah kubur. Nih ke Putih nih, banyak kuburannya. Dekat sini. Jadi kan kalau bisa sering-sering ziarah kubur. Apa sih tujuannya ziarah kubur itu? Ngingat mati. Kita harus ngingat mati. Sehingga tatkala kita sudah ingat diri kita akan dikuburkan di sini, kita harus sadar apa yang harus kita siapkan. Dan kalau kita sudah sadar apa yang harus kita siapkan, itu akan menjadikan kita lupa, jauh dari kelalaian. Lupa dengan urusan-urusan yang lain yang tidak penting. Pasti akan fokus kepada mempersiapkan diri. Bahkan dalam masalah ini kata para ulama, lihat ya, para ulama mengatakan begini. Hukum asal mendatangi kuburannya orang kafir itu tidak boleh. Tapi kalau niat dia mendatangi kuburan orang kafir untuk ziarah ya, untuk dia ziarah mengingat mati, tujuannya untuk ingat mati, itu boleh dilakukan. Boleh untuk dilakukan. Kalau niatnya untuk ingat mati. Tapi tetap lebih utama mendatangi kuburannya orang-orang muslim. Tapi andai kata kita lewat ini, kita melewati kuburannya orang kafir misalkan, lalu kita duduk, kita berhenti sejenak, kita masuk ke dalam situ untuk mengingat kita akan mati. Kita akan dikuburkan seperti orang-orang ini dikuburkan. Kata para ulama boleh. Tapi tetap lebih utama itu mendatangi kuburan orang Islam. Supaya kita bisa mendoakan mereka. Ingat ya, mendoakan mereka. Bukan kita berdoa sama mereka. Kita yang mendoakan mereka. Mereka yang butuh kepada doa kita. Bukan kita yang butuh kepada doa mereka. Mereka yang mati itu yang butuh sama doa kita. Untuk kita doakan. Untuk kita mintakan ampun kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan kepada orang mati. Bukan kita berdoa kepada mereka. Ini yang keliru. Orang yang sudah mati itu tidak bisa mendengar. Jangankan dia di dalam kubur, di atas dunia aja antum teriak pakai toa di telinganya, tidak dengar dia. Tapi saya tidak menyarankan antum teriak pakai toa juga di samping orang mati. Yang ada keluarganya akan protes sama antum. Ini kenapa dia teriak-teriak ini? Antum cubit aja orang mati itu. Orang yang sudah mati itu antum cubit ya. Tidak mungkin dia bilang sakit itu. Kalau seandainya orang mati itu antum cubit lalu bilang sakit, insya Allah kabur orang-orang yang takziah itu. Ada mayat hidup lagi. Ada mayat bisa bilang sakit pas dicubit. Nah di dunia aja mereka tidak bisa dengar apa-apa. Apalagi jenengan sudah masukkan ke dalam kubur. Itu tidak bisa dengar apa-apa. Itu sudah beda alam kita. Tidak bisa mendengar mereka. Dia tidak bisa lagi berinteraksi dengan kita. Yang Nabi ajarkan kepada kita, kalau kita pergi ke kuburan itu, satu, kalau mau masuk kuburan, lepas sandalnya. Ya, makanya kuburan itu jangan dijadikan tempat buang sampah. Akhirnya orang kalau mau masuk kuburan tetap pakai sandal. Karena sunnahnya Nabi itu kalau masuk kuburan lepas sandal. Dilepas sandalnya. Itu sunnahnya. Yang kedua berdoa. Masuk kubur itu berdoa. Ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lalahikun. Ingat, doa ini hanya antum baca ketika masuk kuburan orang Islam. Tapi kalau antum masuk kuburan orang kafir antum tidak boleh baca doa ini. Karena doa ini antum tujukan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau antum masuk ke dalam kuburan orang kafir, antum tidak boleh baca doa ini. Hanya boleh dibaca kepada kuburannya orang Islam aja. Setelah itu apa yang kita lakukan? Udah, kita lihat kuburan itu.
Kita ingat, kita ini akan mati, kita ini akan seperti ini. Ya, kemarin mungkin kita gotong jenazah orang untuk masuk ke kuburan. Akan ada kalanya kita digotong sama orang itu untuk masuk ke kuburan itu. Pasti suatu saat kita yang akan digotong sama orang lain untuk dimasukkan ke dalam liang lahat kita. Nah, kalau kita sering-sering ziarah kubur, ya, apalagi kita melewati kuburan itu, kita melihat kita akan meninggal seperti mereka, itu yang akan menjadikan kita terjauhkan dari sifat lalai. Akan kita terus memacu diri kita untuk mempersiapkan diri. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang Allah siapkan seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Ya, dijauhkan dari sifat lalai tentunya. Ya. Jadi ziarah kubur itu penting. Ya. Gak usah jauh-jauh, ziarah kuburnya dekat sini nih, banyak kuburan. Misalkan kalau antum berangkat kerja dari lewat sini, antum lihat kuburan sebelah kiri antum misalkan, lihat. Ya, suatu saat saya akan di sana. Antum harus yakini pasti itu. Cepat atau lambat. Mungkin tidak tahun ini, tahun depan. Mungkin tidak tahun depan, depannya lagi. Mungkin tidak 2025, mungkin 2030, 2000 berapa. Yang jelas kita pasti akan meninggal seperti mereka. Dan ketika kita meninggal dunia, apa yang sudah kita siapkan? Itu yang harus kita tanya dalam diri kita. Apa yang sudah kita bawa? Bekal apa yang akan kita bawa? Karena semua kita ini pasti akan pulang, jemaah. Ini bukan kampung kita, dunia itu bukan kampung kita. Ya, bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita itu surga. Itu kampung kita. Dunia ini bukan kampung kita, bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita itu surga. Dunia ini tempat hukuman kita. Karena dosa yang dilakukan oleh bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kita dihukum di dunia ini. Dan kita harus kembali ke sana. Dan tentu dalam proses kita ingin kembali ke sana, kita harus mengumpulkan bekal. Karena kita akan berjalan dengan perjalanan yang panjang. Panjang perjalanan kita. Ya. Kayak orang terdampar di satu tempat, dia ingin kembali ke kampungnya. Mungkin terdampar di Papua, dia ingin kembali ke Surabaya. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya bekal, dia tidak punya uang untuk balik. Apa yang harus dia lakukan? Pasti dia akan mengumpulkan bekal, dia akan mengumpulkan pundi-pundi harta supaya dia bisa kembali ke Surabaya. Nah, kita pun demikian. Sekarang ini kita sedang mengumpulkan bekal kita. Mengumpulkan ya apa yang harus kita bawa untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang ini. Dan itu kita awali dengan mengobati sifat lalai kita di dalam diri kita, jemaah. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di antara cara untuk kita mengobati diri kita dari kelalaian adalah dengan kita sering-sering membaca tentang surga dan neraka. Ini penting. Ada satu buku yang bagus. Kalau tidak salah, judul buku itu adalah ya gambaran surga dan neraka. Kalau tidak salah yang tulis itu Syekh Salim bin Id al-Hilali. Sudah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Tapi nggak tahu sekarang masih dijual atau tidak. Tapi ada buku yang bagus masalah itu. Surga dan neraka. Bagaimana menggambarkan surga, bagaimana menggambarkan neraka. Kalau antum tidak punya buku itu, saya berikan alternatif yang lain. Kalau antum ingin baca tentang surga, antum bisa ke Riyadus Shalihin pada bab yang terakhir. Kitab Riyadus Shalihin di bab yang terakhir. Di situ Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Dan Allah siapkan bagi orang-orang yang semangat di dalam dia mengumpulkan bekal. Tapi kalau antum ingin membaca tentang neraka, ya, maka antum sering-sering membaca surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Terutama surat-surat Makkiyah. Antum bisa mentadaburi juz 30, juz 29, juz 28, sama juz yang ke-27. Itu banyak berbicara tentang neraka di dalam ayat-ayat tersebut.
Contoh dalam surat Al-Ghasyiyah ketika Allah mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dori. Di surga, di neraka itu makanan mereka itu adalah pohon dori, buah dori. Dori itu adalah buah yang memiliki duri, ketika masuk ke dalam usus kita itu akan merobek usus itu. Itu buah dori namanya. Jadi ketika ditelan usus itu sobek. Kemudian minumannya penduduk neraka itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga disebutkan oleh Nabi SAW, ada dua. Ada air yang sangat panas yang ketika dimasukkan ke dalam kerongkongan kita itu akan menghancurkan seluruh isi dalam tubuh kita. Atau yang kedua, minuman penduduk api neraka itu yaitu nanah yang keluar dari kemaluannya seorang wanita. Makanya sering-sering baca surga neraka. Biar kita ini tidak lalai untuk mempersiapkan bekal kita menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Sekali lagi saya ingatkan jamaah sekalian, dunia ini bukan kampung kita. Orang beriman itu bukan di sini kampungnya. Kampungnya itu di akhirat. Di akhirat kampung kita. Sekarang kita di dunia ini kita mengumpulkan bekal. Mengumpulkan bekal perjalanan untuk kita pulang. Apa yang akan kita bawa nanti dengan menempuh perjalanan yang panjang. Lihat Nabi saja meninggal tahun 11 Hijriah. Sekarang sudah masuk tahun 1444 Hijriah. Berarti Nabi itu sudah menunggu datangnya hari kiamat di dalam kubur sudah selama 1433 tahun lamanya. Tapi hari kiamat belum datang. Itu baru di dalam kubur loh itu. Belum nanti di hari kita dikumpulkan di padang mahsyar. Panjang perjalanan kita. Maka kita butuh bekal. Ya, jauhkan diri kita dari sifat lalai. Karena itu yang akan menjadikan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan para jamaah sekalian. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.